Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Hidayah, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Tentu kalian di sini pasti pernah membaca sebuah cerita, baik itu cerita yang sangat panjang atau cerita yang sangat singkat. Nah, cerita tersebut biasa kita kenal dengan istilah cerita pendek. Nah, sebenarnya apa sih cerita pendek? Cerita pendek atau cerpen adalah kisah yang diceritakan secara singkat dan apabila dituliskan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema yang diceritakan pada cerpen biasanya berasal dari kehidupan sehari-hari, terinspirasi dari kisah nyata. Tokoh dan latar yang ada pada cerpen bisa saja direkayasa demi kepentingan cerita sekaligus agar berbeda dari kisah nyata. Cerpen termasuk ke dalam teks naratif, yaitu teks yang bertujuan untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Selain bertujuan untuk menghibur, teks naratif juga bertujuan untuk memberi pengetahuan atau ajaran. Tujuan ganda teks naratif adalah mendidik dan menghibur. Ada beberapa tipe teks naratif, yakni teks naratif imajiner, faktual, atau kombinasi kedua tipe tersebut. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang termasuk ke dalam teks naratif imajiner. Baik, kita sekarang akan mempelajari unsur-unsur yang ada dalam cerita pendek. Ada dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam cerita, meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur atau plot, sudut pandang, amanat, dan juga gaya bahasa. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah amanat, tema maksud saya. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda. Tokoh merupakan pelaku yang berperan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter yang diperankan oleh tokoh dalam sebuah cerita. Cara membedakan tokoh dengan penokohan dapat dilihat seperti yang berikut ini. Bawang merah mempunyai watak atau karakter yang jahat. Bawang merah adalah tokoh, sedangkan watak atau karakter yang jahat adalah penokohan. Lalu unsur yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar dibedakan menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa yang ada di dalam cerpen itu berlangsung. Misalnya, di halaman rumah itu adalah latar tempat. Kemudian latar waktu menjelaskan waktu kapan terjadinya peristiwa di dalam cerpen. Misalnya, waktu siang hari bisa diidentikan dengan matahari sudah cukup tinggi. Yang ketiga, latar suasana menjelaskan keadaan bagaimana atau gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Misalnya, kita sering melihat cerita yang alurnya menegangkan, menyedihkan, atau membahagiakan. Itu adalah termasuk ke dalam latar suasana. Alur intrinsik yang keempat yaitu
Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa yang berjalan sepanjang cerita. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir secara berurutan. Sedangkan alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dengan menceritakan bagian akhir terlebih dahulu. Alur mundur ini sering disebut dengan kilas balik. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini berisi pandangan pengarang dalam menceritakan sebuah cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, aku, saya, dan sebagainya. Contohnya, aku mengintip ke dalam bilik. Ranti dan aku patuh saja mengikuti perintah-perintah sampir. Lalu sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang ini, pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia dan mereka. Sudut pandang orang ketiga, contohnya adalah dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Biasanya kita mengetahui amanat setelah membaca secara keseluruhan isi cerpen. Dan unsur intrinsik yang ketujuh atau yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Contohnya, kita sering mendengar kata-kata rumput yang bergoyang, daun yang melambai-lambai. Itu adalah majas personifikasi. Rumput dan daun diidentikan seperti manusia yang dapat melambai-lambai atau bergoyang. Setelah kita mengetahui unsur intrinsik, kita sekarang akan membahas unsur ekstrinsik yang ada dalam cerpen. Apa sih itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terbentuk dari luar cerpen. Unsur ekstrinsik meliputi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ada 4 nilai yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Yang pertama yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari hubungan antara tokoh yang ada dalam cerita. Misalnya, hubungan tokoh satu dengan tokoh lain, hubungan antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai moral adalah nilai yang terkandung di dalam cerita berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai moral dapat berupa moral baik atau buruk. Dan yang keempat yaitu nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Baik, materi kita pada pagi hari ini sudah cukup. Kita sudah mempelajari mengenai pengertian cerita pendek serta unsur-unsur yang membangun cerita pendek, meliputi
unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa menanyakannya dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom komentar, atau kalian bisa menghubungi saya melalui WA. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.